Hai kembali di channel Fir Dokumentari. Ada sebuah prinsip hidup Jepang yang ternyata diterapkan oleh Naruto. Prinsip apa itu? Mari kita simak baik-baik, siapkan kopimu, dan mari kita bercerita. Pernahkah kalian merasa tertinggal melihat teman-teman kalian yang tampaknya punya bakat alami, yang bisa melakukan banyak hal dengan mudah, sementara kalian harus berjuang mati-matian hanya untuk membuat sedikit kemajuan? Kalau pernah, kalian tidak sendirian. Dan hari ini, kita akan bicara tentang seorang ninja berambut pirang yang merasakan hal yang sama, Uzumaki Naruto. Sejak awal, Naruto bukanlah seorang jenius. Dia tidak sepintar Shikamaru, tidak punya bakat alami seperti Sasuke, atau kontrol cakra yang sempurna seperti Sakura. Dia sering gagal, diejek, dan dianggap tidak punya harapan. Tapi ada satu hal yang Naruto punya, yang lebih kuat dari bakat manapun. Tekad baja untuk tidak pernah menyerah dan terus menjadi lebih baik, bahkan jika hanya 1% setiap hari. Ini mengingatkan kita pada sebuah filosofi dari Jepang yang disebut Kaizen. Kaizen artinya perbaikan berkelanjutan. Filosofi ini tidak menuntut perubahan besar yang drastis. Sebaliknya, Kaizen berfokus pada membuat perubahan kecil yang konsisten setiap hari. Seperti meneteskan air ke atas batu, awalnya mungkin tidak terlihat dampaknya. Tapi seiring waktu, tetesan air itu bisa melubangi batu yang paling keras sekalipun. Coba kita lihat perjalanan Naruto. Dia tidak langsung menguasai Rasengan dalam semalam. Dia berlatih tanpa henti, jatuh bangun, tangannya terluka. Tapi dia terus mencoba. Setiap kegagalan, setiap percobaan adalah bagian dari proses Kaizennya. Dia tidak fokus pada seberapa jauh jaraknya dengan Sasuke. Dia hanya fokus pada satu hal, menjadi sedikit lebih baik dari dirinya yang kemarin. Latihan pengendalian cakra dengan memanjat pohon, menguasai jurus 1000 bayangan, belajar Rasengan, menguasai Sagi Mode. Setiap langkah adalah hasil dari ribuan jam latihan yang tak kenal lelah. Itu bukan sihir, itu bukan keberuntungan. Itu adalah kekuatan dari perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten. Naruto menunjukkan kepada kita bahwa bakat bawaan memang bisa memberimu awal yang lebih baik. Tapi konsistensi dan kerja keraslah yang akan membawamu sampai ke garis finish. Banyak dari kita terjebak dalam mitos bakat. Kita berpikir, aku tidak berbakat dalam hal ini. Jadi untuk apa mencoba? Kita melihat hasil akhir orang lain dan lupa pada proses panjang yang mereka lalui. Kita melihat lukisan indah, tapi tidak melihat ratusan sketsa yang dibuang. Kita mendengar lagu yang merdu, tapi tidak mendengar ribuan jam latihan yang membosankan. Kisah Naruto adalah pengingat yang kuat bahwa proses itu sendiri adalah tujuannya. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan data untuk perbaikan. Rasa frustrasi adalah tanda bahwa kita sedang meregangkan batas kemampuan kita. Jadi, apapun tujuanmu saat ini, entah itu belajar skill baru, membangun kebiasaan baik, atau mengejar impian besar, jangan terintimidasi oleh orang-orang yang tampaknya jauh di depanmu. Fokuslah pada kaizenmu sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menjadi lebih baik? Mungkin membaca satu halaman buku, mungkin berlari 100 meter lebih jauh dari kemarin, mungkin mencoba satu kali lagi setelah gagal. Lakukan itu. Lalu ulangi lagi, besok, dan besoknya lagi. Ingatlah kata-kata Naruto. Aku tidak akan lari, dan aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Itulah jalan ninjaku. Jadikan perbaikan berkelanjutan sebagai jalan ninjamu. Karena pada akhirnya, bukan seberapa cepat kamu memulai, tapi seberapa gigih kamu terus berjalan. Orang yang konsisten, pada akhirnya, akan mengalahkan orang yang berbakat tapi malas. Jadi, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Mulailah bersaing dengan dirimu yang kemarin. Rangkul prosesnya, cintai perjalanannya, dan percayalah pada kekuatan langkah-langkah kecil. Seperti Naruto yang akhirnya menjadi Hokage, kamu juga bisa mencapai impianmu. Satu langkah kecil pada satu waktu. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberimu semangat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teruslah berjuang.